Sarung Al-Samsi. Pemirsa, kabar utama kita awali dengan informasi Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar hebat pada Senin sore. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 18:02 waktu Indonesia bagian Barat. Api membumbung tinggi yang melalap Pasar Taman Puring terlihat dari Jalan Kiai Maja arah Kebayoran. Pengguna jalan yang melintas sempat mengabadikan insiden kebakaran tersebut. Arus lalu lintas di sekitar lokasi pada saat kejadian kebakaran macet, bertepatan dengan jam pulang kantor. Menurut informasi dari Command Center Damkar, jenis bangunan yang terbakar adalah bangunan rendah di Kompleks Pasar Taman Puring. Saat menerima laporan kebakaran pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kulkarmat DKI Jakarta mengirim 6 unit damkar untuk melokalisir kebakaran. Kemudian upaya pemadaman ditingkatkan dengan mengerahkan 34 unit mobil damkar dengan 115 personel pemadam. Para pedagang berusaha menyelamatkan dagangan mereka dari kobaran api. Pedagang menyebut awal kemunculan api berasal dari bagian depan pasar, yaitu tempat kios pakaian. Selain itu ada juga lapak sepatu, penjual perkakas, elektronik, hingga aksesoris audio mobil. Lebih dari 500 lapak di Pasar Taman Puring ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden kebakaran tersebut. Kebakaran hebat yang malam ini meludeskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring juga membuat seluruh tahanan di Mapolsek Kebayoran Baru harus dievakuasi. Kobaran api yang dikhawatirkan meluas membuat 4 orang tahanan dipindah ke Mapolres Jakarta Selatan. Berikut keterangan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali. Sekitar 500, kurang lebih 500 kios yang terbakar. Sedangkan mobil pemadam kebakaran itu ada 34 unit yang sudah digerakkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Ini alhamdulillah Polsek karena kerjasama yang baik sehingga api tidak menjalar ke Polsek. Dan nilai tahanan-tahanan yang foto kami dipindahkan dulu ke Polres karena memang sebelahnya itu dengan tahanan, ruang tahanan. Jadi kita dulu para tahanan yang dari kami melakukan rekayasa lalu lintas untuk kita alihkan pengguna jalan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Kami mendahulukan mobil-mobil pemadam kebakaran jenis bisa masuk ke tempat kejadian perkara. Kebakaran hebat malam ini telah meludeskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut dan apa penyebabnya? Kita simak laporan langsung Ninda Febiola dari Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ninda, apakah sudah diketahui apa penyebab kebakaran tersebut? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Jika terkait pemicu dari kebakaran yang terjadi di Taman Puring pada malam hari ini masih terus diselidiki tentunya oleh petugas. Namun dugaan awal yakni adalah konsleting listrik dari salah satu kios yang sudah tutup begitu. Namun ini masih terus diselidiki dari pihak para petugas yang ada di sini juga belum melakukan olah TKP karena masih memastikan api telah padam sepenuhnya. Namun jika melihat kondisi di belakang saya ini sudah
sudah cukup kondusif ya pemirsa, karena sekitar pukul 9 malam tadi api besar sudah berhasil dipadamkan setelah mengerahkan sebanyak 30 unit pemadam kebakaran dengan total jumlah personel yakni 115 personel Gulkarmat Jakarta Selatan begitu. Meski telah berhasil dipadamkan pemirsa, ini saya juga masih merasa sedikit susah untuk bernafas begitu, karena asap yang berada di sini masih cukup tebal. Mungkin pemirsa dapat melihat di layar kaca Anda, masih banyak juga masyarakat di sini yang hendak melihat bagaimana situasi terkini dari kebakaran di Taman Puring ini. Namun jika mengingat memang banyak sekali kios-kios yang berdagang barang-barang yang mudah terbakar seperti alat elektronik, lalu seragam, serta sepatu begitu, sehingga memudahkan api menjalar lebih luas begitu. Dan untuk dampak dari kebakaran saat ini tentunya lalu lintas di sini sangat padat merayap pemirsa di sekitaran Jalan Kiai Maja, bahkan tadi sempat mempengaruhi laju Transjakarta yang beroperasional khususnya pada jalur layang koridor 13 yang melayani rute CSW Ciledug begitu. Meski begitu, para penumpang yang berada di dalam Transjakarta tersebut dapat turun dan menghampiri beberapa halte terdekat koridor 13. Dan sementara itu sebanyak 4 tahanan di Polsek Kebayoran Baru dipindahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan akibat imbas dari kebakaran ini. Jika melihat kondisinya memang situasinya ini bersampingan sekali dengan kantor Polsek Kebayoran Baru begitu, sehingga tidak hanya fasilitas umum saja yang terdampak tetapi juga kantor-kantor instansi seperti Polsek Kebayoran Baru seperti itu pemirsa. Dan juga jika melihat situasi di sini masih cukup ramai dipadati oleh masyarakat, nampak juga pedagang yang masih mencoba mengevakuasi barang dagangannya begitu, meskipun ada juga masyarakat ataupun pedagang yang tidak sempat mengevakuasi atau menyelamatkan barang-barang dagangannya karena banyak kios-kios yang sudah tutup. Jika melihat operasional kios yang buka di sini mungkin sekitar sampai jam 5 sore dan kebakaran terjadi pada pukul 6 sore tadi begitu. Dan jika melihat asap di sini masih cukup tebal pemirsa, saya masih susah atau kesulitan untuk bernafas dengan lega begitu. Dan sempat ada konferensi ataupun ada yang memberikan statement di belakang saya, namun saya masih belum bisa memastikan siapa yang sedang memberikan statement. Mungkin nanti setelah ini saya akan mengupdate informasi kembali terkait bagaimana hasil dari penyelidikan ataupun olah TKP dari kebakaran ini. Namun masih belum ada informasi lebih lanjut ataupun lebih resmi terkait dampak, lalu korban, serta juga penyebab dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini. Begitu Laura, sementara kembali ke studio. Baik Dinda, kami akan terus tunggu informasi dari Anda. Untuk sementara terima kasih atas laporan Dinda Febiola. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Timnas U23 menjalani latihan resmi menuju laga final kejuaraan ASEAN U23 yang akan digelar besok malam melawan Vietnam. Timnas U23 Indonesia asuhan pelatih Gerald Vandenberg terus bersiap menatap partai final Piala AFF U23 melawan kesebelasan Vietnam. Sesi latihan terakhir digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Beragam metode latihan dijalankan dan diikuti sangat baik oleh seluruh anggota skuad Garuda Muda. Pelatih Gerald Vandenberg memimpin latihan yang diikuti 23 pemain, termasuk Arkan Fikri, Jens Raven, dan Tony Firmansyah. Manajer Timnas U23 kemudian mengungkap kondisi pemain Garuda Muda semuanya hampir 100% fit. Mental para pemain juga dalam keadaan baik, meskipun kemarin harus menjalani drama selama 120 menit untuk berhasil menumbangkan Thailand. Jelang final Piala AFF U23 2025, pelatih Timnas Indonesia percaya anak asuhnya akan memberikan performa yang bagus tanpa harus ada instruksi tambahan. Skuad Garuda Muda juga percaya diri menghadapi rival Vietnam besok malam.
Indonesia U23 berhasil melangkah ke final Piala AFF U23 dan siap menantang Vietnam. Kepercayaan diri itu pun dengan yakin disampaikan oleh salah satu pemain skuad Garuda Muda, Ahmad Maulana. Ia yakin Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya. Selain itu, pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai tuan rumah, ia percaya dukungan supporter Merah Putih dapat menjadi motivasi bagi para pemain. Kalau untuk itu sih kita sebagai pemain jadi motivasi sih Mas. Kayak udah lama nggak juara di sini dan kekuatan baru dengan strategi baru. Kegagalan yang udah lama terjadi itu pasti jadi motivasi kita buat bikin berhasil jadi juara di sini untuk tahun sekarang. Sementara pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg percaya anak asuhnya akan bermain maksimal. No, I think that it's going well, and I cannot shout, that's right, but the players are good enough to do it themselves. I believe in that, and if they need me, I'm there, and hopefully they can do it without the coaching. So we will see. Skuad Garuda Muda akan menjalani pertandingan hidup mati melawan Vietnam dalam final ASEAN U23 Championship yang akan digelar esok malam. Dari Jakarta, Crescencia Kinanti, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran di Pasuruan, Jawa Timur meludeskan sebuah toko busa spons beserta rumah yang dihuni keluarga pemilik toko. Warga merekam ketika si jago merah mengamuk siang tadi di dalam sebuah toko busa spons di rumah pemiliknya di Desa Ketegan, Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Menurut korban, api muncul tiba-tiba dari tumpukan busa spons ketika ia sedang melayani pembeli. Kebakaran yang meluas ke bangunan rumah membuat seluruh penghuni panik menyelamatkan diri. Kebakaran juga menghanguskan satu sepeda motor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dengan mengerahkan 2 unit truk Branwir, pemadam kebakaran bisa menjinakkan si jago merah setelah hampir 1 jam. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada malam tadi. PM Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara besok. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi PM Anwar Ibrahim tiba di Lanut Halim pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Kedatangan PM Anwar disambut sejumlah pejabat negara, antara lain Menlu Sugiono, Mendagri Tito Karnavian, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim melakukan lawatan ke Indonesia pada 28 hingga 29 Juli 2025. Anwar Ibrahim akan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas hubungan strategis kedua negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan dugaan pembobolan data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat adalah tidak benar. Hal itu diungkap berdasarkan penelusuran Diskominfo Jawa Barat bersama Cybercrime Polda Jabar kemarin. Kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat membuat warga Jawa Barat cemas. Kebocoran data itu dipublikasikan oleh peretas atau hacker lewat akun anonim.
Peretas itu mengunggah tangkapan layar penawaran sebuah data di akun X dengan logo pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data tersebut diduga berisi nama lengkap, alamat, NIK, email, hingga pekerjaan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut, hal itu hanya klaim peretas yang tak bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat dalam keadaan aman. Tangkapan layar yang ditampilkan dalam unggahan akun X hacker tersebut bukanlah laman website resmi Pemprov Jawa Barat. Izin sebentar, Pak. Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan. Jadi bukan tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kita cek, dan kita juga ini kan dengan Cybercrime Polda sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami. Diskominfo Jawa Barat bekerjasama dengan Cybercrime Polda Jabar terus mengusut ulah hacker yang mengklaim telah meretas dan memiliki data pribadi warga Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, pada hari ini Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sejumlah ahli turut dihadirkan dalam gelar perkara, termasuk juga pihak Kementerian Luar Negeri, Kompolnas, dan Komnas HAM. Gelar perkara kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan digelar di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Gelar perkara dilangsungkan secara tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli psikologi forensik, ahli siber, ahli bedah, dan ahli toksikologi. Komisioner Kompolnas yang juga hadir dalam gelar perkara ini juga meminta penanganan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dilakukan secara tuntas dan transparan berdasarkan substansi yang telah ditemukan selama proses penyelidikan. Mereka akan mengundang ahlinya ya untuk menjelaskan langsung pada kami dan termasuk juga Komnas HAM. Itu yang kami ketahui. Nah, semoga proses ini juga keluarga juga bisa mengikuti ya hari ini, semoga begitu, biar ini prosesnya jadi transparan, jadi kredibel ya, dan yang paling penting adalah mendapatkan informasi pertama dari sumber yang formal dan terukur. Hingga kini penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan masih dilakukan. Polisi terus berupaya mengungkap sejumlah fakta dan temuan baru untuk mengungkap penyebab kematian. Dari Jakarta, Celia Alexandra Mulya Rahman, TV One mengabarkan. Usai menghadiri gelar perkara kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan di Polda Metro Jaya pada siang tadi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam menyebut sudah ada hasil pemeriksaan otopsi dan kesimpulan penyebab kematian. Ada hasil otopsi. Jadi tadi kami ditunjukin hasil otopsi, ya diterangkan apa saja yang dilakukan dalam konteks otopsi dan sebagainya, ditunjukin bagaimana cara melakukan otopsi dan sebagainya sampai menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut, penyebab kematiannya. Nah, kami tidak bisa menyebutkan di sini, ya biar Polda Metro Jaya yang akan mengumumkannya. Tapi yang paling penting dalam segi bagaimana prosedur itu dilakukan, ya otopsi juga dilakukan sangat detail, ya termasuk bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata sampai bagaimana kondisi tubuh di dalam yang tidak kasat mata. Kedua juga kandungan-kandungan yang ada dalam tubuhnya itu apa saja. Nah itu yang ditemukan, itu yang dijelaskan. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terlilit lakban dalam kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hingga kini kepastian penyebab kematian korban masih belum terungkap.
Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan 39 tahun masih menyisakan tanda tanya. Kepingan peristiwa sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala terlilit lakban pada 8 Juli lalu di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pun kini bermunculan. Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap sejumlah fakta dan temuan baru terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Di antaranya rekaman kamera pengawas saat korban berada di rooftop lantai 12 kantor Kementerian Luar Negeri pada tanggal 7 Juli 2025 malam. Tampak korban sempat berdiam selama beberapa waktu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Jenazah korban Arya Daru Panguyunan ditemukan di kamar kosnya tidak hanya dengan kondisi kepala terlilit lakban, namun juga tertutup plastik. Diketahui keberadaan telepon genggam milik korban pun hingga kini masih misteri. Kini pihak kepolisian telah mengamankan rekaman kamera pengawas dari 20 titik dan tengah merangkai kepingan teka-teki kematian Arya Daru. Ada 3 tempat krusial dalam penyelidikan kasus kematian ini, antara lain tempat kos, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya menyatakan penyelidikan kasus kematian Arya Daru diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan kepada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Proses penyelidikan terkait penyebab kematian Arya Daru Panguyunan hingga kini masih dilakukan. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan kos tempat kerja keluarga korban, serta orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengannya. Polisi juga mengklaim telah mengantongi hasil laboratorium forensik, namun belum mengungkap penyebab kematian Arya Daru Panguyunan. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan lanjutan oleh penyidik dengan alasan sakit, Lisa Mariana, selebgram, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan di Polda Jawa Barat. Ia datang didampingi kuasa hukumnya terkait kasus video asusila yang menyeret namanya bersama seorang pria bertato. Selebgram Lisa Mariana hari ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan terkait kasus video asusila yang menyeret namanya. Sebelumnya Lisa mangkir dari lanjutan pemeriksaan panggilan kedua dengan alasan sakit. Menurut kuasa hukumnya, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 4 orang saksi, termasuk pria bertato yang ada dalam video tersebut. Pemeriksaan kok masih panjang kalau kita bicara masalah perkara ini, masih ada perlu banyak bukti-bukti yang diuji. Dan sampai saat ini kita percaya kok polisi pasti profesional. Kepentingannya apa untuk pemeriksaan ini ya? Gitu. Kemarin lakinya itu udah dipanggil ya, tanggapannya? Semua sudah diperiksa. Jadi sudah ada 4 saksi yang diperiksa. Gitu siap. Aja, ya. Kasus Lisa Mariana mencuat selain dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga mencuat setelah rekaman video asusila yang diduga melibatkan dirinya dan seorang pria bertato beredar luas di media sosial. Video itu memicu kehebohan publik dan membuat Lisa dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran undang-undang pornografi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan di dasar jurang sedalam 30 meter di Pati, Jawa Tengah. Diduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan karena tubuh mayat terikat tali tambang, terbungkus karung, dan tanpa busana. Warga desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam jurang sedalam 30 meter. Mayat itu diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan dalam karung dengan leher terjerat tali tambang serta tangan dan kaki juga terikat. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga saat sedang berburu biawak. Diperkirakan mayat ini sudah meninggal lebih dari 5 hari karena kondisinya sudah mulai membusuk. Setelah berhasil dievakuasi, polisi kemudian membawa mayat tersebut ke RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan autopsi dan mengetahui penyebab kematian korban. Mayat ini ditemukan di lubang sekitar di kedalaman 30 meter dari jalan besar, jalan umum, kemudian ditemukan seorang pencari biawak. Ya, pencari biawak ini setelah ditemukan kemudian dipastikan bahwa ini memang seorang mayat, ya, bukan biawak. Setelah itu dari keterangan si penemu ini langsung melaporkan ke Babin. Kebetulan Babin ada kegiatan di desa itu, langsung meluncur sama Babin ke TKP. Benar bahwa mayat itu ditemukan mayat. Jadi mayat ini memang dari keterangan Babin ini telah terjadi diberikan ada pembunuhan karena lehernya diikat, kemudian kakinya juga diikat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Kedua terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Penemuan jasad perempuan tanpa identitas dalam tong plastik di Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten, belum menemui titik terang. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk keterangan saksi di lokasi kejadian, guna mengungkap identitas mayat tersebut. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kasus mayat tanpa identitas berjenis kelamin perempuan dalam tong plastik yang ditemukan warga di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten, Minggu siang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengungkapkan ciri-ciri korban memiliki tai lalat di bagian bibir menggunakan kawat gigi dan umur diperkirakan 25 hingga 30 tahun. Adapun hasil dari autopsi sementara jasad dalam kondisi seluruh tubuh penuh luka lebam dan patah tulang. Kalau luka-luka ada tanda kekerasan, ya tanda kekerasan itu hampir seluruh tubuh, ya. Hampir seluruh tubuh, baik itu juga patah tulang maupun kekerasan pada tubuh korban. Jadi nanti tinggal kita penyesuaian saja dengan fakta-fakta di lapangan. Menurut warga, Nano yang saat itu sedang mancing bersama rekannya mengatakan awalnya dirinya tak menyangka tong plastik tersebut berisi mayat. Ribut-ribut di sebelah sana tuh, di atas sana tuh ada tong katanya isinya mayat. Terus saya samper ke sana untuk mastiin, benar rupanya. Nah, rencananya mau danyutin biar ke gajah gitu, teman gajah. Iya. Nah, cuman kan begini nih jalannya agak telat nih, soalnya nggak jalan airnya. Nah udah gitu nggak lama tuh petugas pada datang. Jenazah korban kini berada di ruang jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk dilakukan autopsi. Polres Metro Tangerang Kota juga melakukan berbagai upaya termasuk mempublikasikan orang hilang kepada pihak-pihak yang mencari anggota keluarganya. Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. Polisi akhirnya menemukan fakta baru atas kasus penemuan sesosok mayat dalam kardus di Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Inilah lokasi penemuan mayat yang terbungkus plastik hitam dan dimasukkan ke dalam kardus yang dibuang di pinggir jalan raya Kedamean,
Gresik, Jawa Timur. Mayat tanpa identitas ditemukan pada Minggu pagi sontak membuat gempar warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Mayat terbungkus kardus itu pertama kali ditemukan seorang pengendara motor yang sedang melintas. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna keperluan identifikasi. Korban pun diketahui bernama Sevi Ayu Claudia, berusia 30 tahun, asal Sekardangan, Sidoarjo. Dari hasil autopsi, terdapat sejumlah luka pada tubuh korban. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Untuk pemeriksaan dalam, yaitu pada kepala terdapat resapan di puncak kepala hingga kepala bagian belakang. Pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba. Yang kedua, pada dada, perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Hingga saat ini, Kepolisian Polres Gresik masih melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Taruna Akademi Kepolisian Indonesia menggelar kegiatan penanaman 100 pohon bakau di pesisir Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Taruna Akpol pada lingkungan hidup. Kegiatan dengan tema Taruna Bayangkara Hijaukan Negeri Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi diikuti 10 orang Taruna Akpol di kawasan ekowisata mangrove Angke Kapuk. Penanaman 100 bibit pohon bakau di hutan mangrove menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan ini bertujuan melindungi ekosistem pesisir dari abrasi dan memperbaiki kualitas udara serta keanekaragaman hayati. Setelah bibit bakau disiapkan, para taruna mendapat penjelasan tentang sejarah dan fungsi vital hutan mangrove. Petugas juga menjelaskan beragam manfaat hutan mangrove bagi warga masyarakat sekitar. Penanaman bibit bakau oleh Taruna Akpol juga didampingi langsung oleh Kapolsek Metro Penjaringan. Kapolsek menjelaskan pelestarian lingkungan adalah bagian dari konsep kepolisian yang dikenal dengan green policing. Kami bersama Taruna Akpol berusaha untuk menjaga alam dan lingkungan sehingga bisa terpelihara dengan baik kondisinya dan juga menopang kehidupan kami-kami yang ada dan menempati di lingkungan hidup itu, karena ini adalah ekosistem yang berkesinambungan. Yang kedua, harapan kepada masyarakat untuk bisa teredukasi dan menyadari bahwa kelestarian lingkungan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita dan ini harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya oleh polisi, bukan hanya oleh pemerhati lingkungan, tapi oleh kita bersama semua. Melalui kegiatan ini, Taruna Akpol akan bisa memahami salah satu peran kepolisian menjaga kelestarian lingkungan bersama keamanan masyarakat di dalamnya melalui penegakan hukum dan edukasi. Tim TV One mengabarkan. Beragam informasi penting telah kami rangkum untuk Anda dalam kilas kabar berikut ini. Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar hebat pada Senin sore. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 18.02 waktu Indonesia bagian Barat. Api membumbung tinggi yang melalap Pasar Taman Puring terlihat dari Jalan Kiai Maja arah Kebayoran. Untuk memadamkan api dikerahkan 34 unit mobil damkar dengan 115 personel pemadam. Pedagang menyebut sumber api berasal dari bagian depan pasar, yaitu tempat kios pakaian. Lebih dari 500 lapak di Pasar Taman Puring ludes dilalap si jago merah. Gelar perkara kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin pagi. Gelar perkara dilangsungkan secara tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli psikologi forensik, ahli siber, ahli bedah, dan ahli toksikologi, termasuk juga pihak Kementerian Luar Negeri, Kompolnas, serta Komnas HAM. Jelang laga final kontra Vietnam, Timnas U23 Indonesia menjalani latihan terakhir di Stadion Madia Senayan, Jakarta
dengan kekuatan skuad penuh. 23 pemain tim Garuda Muda hadir menjalani latihan bersama. Bahkan 3 pemain yang sebelumnya cedera, Arhan Fikri, Tony Firmansyah, dan Jens Raven ikut latihan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Informasi lengkap lainnya dapat Anda saksikan dalam program Kabar Hari Ini bersama rekan Haidar Fasal. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,